Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang refactoring dan batch mail. Kami dari kelas rekayasa ulang sistem B, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Nuria Hasana, NIM 2019 103 703 11044. Saya Hilal Libatullah 2019 1037 03 1103. Saya Muhammad Saladin Zulfa, NIM 2019 1037 03 11 007. Nama saya Listia Nur Ainan, NIM 2019 1037 03 11 377. Lanjut ke slide pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang refactoring. Refactoring adalah proses mengubah sistem perangkat lunak sedemikian rupa sehingga tidak mengubah perilaku eksternal kode namun memperbaiki struktur internalnya. Ini adalah cara disiplin untuk membersihkan kode yang minimalkan kemungkinan munculnya bug. Intinya ketika melakukan refaktor, meningkatkan desain kode setelah ditulis. Lanjut. Batch mail encode. Indikasi bahwa ada masalah yang dapat diselesaikan dengan pemfaktoran ulang dan harus mengembangkan tentang berapa banyak variabel instan dan berapa banyak baris kode dalam suatu metode yang terlalu banyak baris. Lanjut. Duplikat kode. Nomor di parade batch mail adalah kode duplikat. Struktur kode yang sama lebih dari satu tempat. Program lebih baik jika menemukan cara untuk menyatukannya. Masalah kode duplikat yang paling sederhana adalah ketika ekspresi yang sama dalam dua metode dari kelas yang sama. Maka yang harus dilakukan adalah ekstrak metode dan aktifkan kode dari kedua tempat. Masalah duplikasi umum lainnya adalah ketika ekspresi yang sama di subkelas. Lanjut. Long method. Program objek terbaik dan terlama adalah yang memiliki metode pendek. Pemrogram yang baru mengenal objek sering merasa bahwa tidak ada perhitungan yang pernah dilakukan, bahwa program objek adalah urutan delegasi yang tidak ada habisnya. Namun, ketika program semacam itu selama beberapa tahun, betapa berharganya semua metode kecil itu. Semua hasil dari tipuan penjelasan, pembagian, dan pemilihan didukung oleh sedikit metode. Lanjut. Large class. Ketika sebuah kelas mencoba melakukan terlalu banyak, sering muncul sebagai terlalu banyak variabel instan. Ketika sebuah kelas memiliki terlalu banyak variabel instan, kode yang digandakan tidak akan ketinggalan jauh. Dapat mengekstrak kelas untuk menggabungkan sejumlah variabel. Pilih variabel untuk digabungkan dalam komponen yang masuk akal untuk masing-masing. Misalnya deposit mode dan deposit currency. Kemungkinan akan digabungkan dalam sebuah komponen. Lanjut. Long parameter list. Pada awal pemrograman kami, diajari untuk memasukkan semua yang dibutuhkan oleh rutinitas sebagai parameter. Ini bisa dimengerti karena alternatifnya adalah data global. Dan data global itu jahat dan biasanya menyakitkan. Objek mengubah situasi ini karena jika Anda tidak memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, Anda selalu dapat meminta objek lain untuk mengambilkannya untuk Anda. Jadi, dengan objek Anda tidak meneruskan semua yang dibutuhkan metode. Alih-alih Anda cukup lurus sehingga metode tersebut dapat mencapai semua yang dibutuhkannya. Lanjut. Divergent change. Menyusun perangkat lunak untuk mempermudah perubahan perangkat lunak dimaksudkan untuk menjadi lunak. Saat kami melakukan perubahan, kami ingin dapat melompat ke satu titik yang jelas dalam sistem dan melakukan perubahan. Ketika tidak dapat melakukan ini, salah satu dari dua yang terkait erat, perubahan divergent terjadi ketika satu kelas biasanya diubah dengan cara yang berbeda karena alasan yang berbeda. Lanjut. Lanjut, Zul. Slide-nya, Zul. Udah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hilal. Ya, untuk ini saya jelaskan mengenai shotgun surgery. Ini termasuk dari
tipe dari batchmail, yaitu Mohon maaf, mohon maaf mungkin mohon iya. maaf Jadi di sini ada shotgun surgery, yaitu operasi shotgun surgery dengan perubahan di Virgen, tapi sebaliknya. Setiap kali membuat semacam perubahan, harus membuat banyak perubahan kecil pada banyak kelas yang berbeda. Ketika perubahan ada di mana-mana, sulit ditemukan, dan mudah untuk melewatkan perubahan penting. Dalam hal ini ingin menggunakan metode pindahkan dan pindahkan bidang untuk memasukkan semua perubahan ke dalam satu kelas. Lanjut, di sini ada fitur NV. Jadi fitur NV itu inti dari objek adalah fitur NV atau yang disebut dengan inti dari objek adalah mereka adalah teknik untuk mengemas data dengan proses yang digunakan pada data tersebut. Batchmail klasik adalah metode yang tampaknya lebih menarik, lebih tertarik pada kelas selain kelas yang sebenarnya. Fokus paling umum dari kecemburuan adalah data. Kami telah kehilangan hitungan berapa kali melihat metode yang memanggil setengah lusin metode pengambilan pada objek lain untuk menghitung beberapa nilai. Lanjut. Sini ada data clumps. Jadi item data cenderung seperti anak-anak. Mereka senang berkumpul bersama dalam kelompok. Seringkali akan melihat 3 atau 4 item data yang sama di banyak tempat bidang di beberapa kelas. Parameter di banyak tanda tangan metode. Kumpulan data yang berkeliaran bersama benar-benar harus dibuat menjadi objek sendiri. Langkah pertama adalah mencari di mana rumpun muncul sebagai bidang. Gunakan kelas ekstrak pada bidang untuk mengubah rumpun menjadi objek. Lanjut. Sini ada primitive obsession. Sebagian besar lingkungan pemrogram memiliki dua jenis data. Jenis rekaman memungkinkan untuk menyusun data ke dalam grup yang bermakna. Tipe primitif adalah blok bangunan. Catatan selalu membawa sejumlah overhead. Itu mungkin berarti tabel dalam database. Atau mungkin canggung untuk dibuat dan menginginkan hanya untuk satu atau dua hal. Salah satu hal berharga tentang objek adalah mereka yang mengaburkan atau bahkan memutus garis antara kelas primitif dan kelas yang lebih besar. Dapat dengan mudah menulis kelas kecil yang tidak dapat dibedakan dari tipe bahasa bawaan. Lanjut. Di sini ada switch statement, yaitu salah satu gejala yang paling jelas dari kode berorientasi objek adalah kurangnya pernyataan switch atau case komparatif. Masalah dengan pernyataan switch pada dasarnya adalah duplikasi. Seringkali menemukan pernyataan saklar yang sama tersebar tentang sebuah program di tempat yang berbeda. Jika menambahkan klausa baru dan saklar, harus menemukan semua saklar. Pernyataan ini dan mengubah gagasan polimorfisme berorientasi objek memberi cara yang elegan untuk menangani masalah ini. Lanjut. Di sini ada parallel inheritance hierarchy. Hierarki warisan paralel benar-benar merupakan kasus khusus dari operasi senapan. Dalam hal ini, setiap kali membuat subkelas dari satu kelas yang harus membuat subkelas dari kelas lainnya. Batchmail ini karena awalan nama kelas dalam satu hierarki sama dengan awalan dalam hierarki lain. Strategi umum untuk menghilangkan duplikasi adalah memastikan bahwa ada satu contoh hierarki mengacu pada contoh yang lain. Jika menggunakan metode pindahkan dan pindahkan bidang, hierarki pada kelas pengarah akan hilang. Lanjut. Terus di sini ada Legi class. Setiap kelas yang membutuhkan untuk dipelihara dan dipahami, sebuah kelas yang tidak melakukan cukup untuk membayar sendiri harus dihilangkan. Seringkali ini mungkin kelas yang digunakan untuk membayar, tapi telah dirampingkan dengan refactoring. Atau mungkin kelas yang ditambahkan karena perubahan yang direncanakan, tapi tidak dilakukan. Jika memiliki subkelas yang tidak cukup, coba gunakan ciutkan hierarki. Komponen yang hampir tidak berguna harus dikenalkan inline class. Ya. Terus ini akan dijelaskan oleh Juli. Berikutnya
subqualitative generality. Branford menyatakan nama ini untuk bad smile yang sangat sensitif baginya. Mendapatkannya ketika berkata, "Oh, saya berpikir kita membutuhkan kemampuan untuk hal semacam ini suatu hari nanti." Dan dengan demikian menginginkan semua jenis pengaitan dan casing khusus untuk menangani hal-hal yang tidak diperlukan. Hasilnya seringkali lebih sulit untuk dipahami dan dipertahankan. Jika semua mesin ini digunakan, itu akan sangat berharga. Berikutnya, temporary files. Terkadang melihat objek di mana variabel instan hanya disetel dalam keadaan tertentu. Kode seperti ini sulit dipahami karena mengharapkan objek membutuhkan suatu variabelnya. Mencoba memahami mengapa suatu variabel ada ketika tampaknya tidak digunakan. Gunakan kelas ekstrak untuk membuat rumah bagi variabel. Mudahkan semua kode yang menyangkut variabel ke dalam komponen. Berikutnya message chains. Melihat rantai pesan ketika klien meminta suatu objek untuk objek lain yang memudahkan, yang kemudian diminta oleh klien untuk objek lain, yang kemudian diminta oleh klien untuk objek lain, dan seterusnya. Melihat ini sebagai garis panjang metode getList atau sebagai urutan temps. Menavigasikan dengan cara ini berarti klien digabungkan dalam struktur navigasi. Setiap perubahan pada hubungan perantara menyebabkan klien harus berubah. Langkah yang digunakan di sini adalah hit the legacy. Berikutnya middleman. Salah satu fitur utama objek adalah enkapsulasi, menyembunyikan detail internet dari dunia luar. Enkapsulasi sering datang dengan delegasi. Semua baik dan bagus. Tidak perlu mengetahui apakah direkrut menggunakan buku harian, alat elektronik, atau sekretaris untuk melacak janjinya. Berikutnya, appropriate intimate. Terkadang kelas menjadi terlalu intim dan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyelidiki bagaimana pribadi satu sama lain. Kami mungkin tidak malu dalam hal orang, tetapi kami pikir kelas kami harus mengikuti aturan puritan yang ketat. Kelas yang terlalu intim perlu dibubarkan seperti sepasang kekasih di zaman kuno. Sungguh metode pindahkan bidang untuk memisahkan potongan untuk mengurangi keintiman. Lihat apakah dapat mengatur ubah asosiasi dua arah menjadi searah. Berikutnya, alternative class with different interface. Gunakan ganti nama metode pada metode apapun yang melakukan hal yang sama tetapi memiliki tanda tangan berbeda untuk apa yang mereka lakukan. Seringkali ini tidak cukup jauh. Dalam kasus ini kelas belum cukup, tetapi gunakan metode pindahkan untuk memindahkan perilaku ke kelas sampai protokolnya sama. Jika harus memindahkan kode secara berlebihan untuk melakukannya, mungkin dapat menggunakan ekstrak surface class untuk menembusnya. Berikutnya,
incomplete library class. Penggunaan kalimat sering disebut-sebut sebagai tujuan benda. Kami pikir penggunaan kalimat tersebut terlalu berlebihan. Kami hanya menggunakan, namun kami tidak dapat menyangkal bahwa sebagian besar keterampilan pemrograman kami diadakan pada kelas perpustakaan, sehingga tidak ada yang tahu apakah kami telah melupakan algoritma pengurutan kami. Yang berikutnya data kelas. Ini adalah kelas yang memiliki bidang, metode pengambilan dan pengaturan untuk bidang, dan tidak ada yang lain. Kelas seperti ini adalah pemegang data dan hampir pasti terlalu banyak dimanipulasi rinci oleh kelas lain. Pada tahapan awal kelas, ini mungkin memiliki bidang publik. Jika demikian, harus segera menerapkan encapsulate field sebelum ada yang menyadari. Jika memiliki bidang koleksi, periksa untuk melihat apakah bidang tersebut diekapsulasi dengan bentuk dan terapan koleksi ekapsulasi. Jika tidak, gunakan hapus metode pengaturan pada bidang apapun yang tidak boleh diubah. Berikutnya, refused bequests. Subkelas bisa mewariskan metode dan data dari yang di atas. Tetapi bagaimana jika mereka tidak mengikuti atau membutuhkan apa yang diberikan kepada mereka? Mereka diberi semua hadiah hebat ini dan hanya memiliki beberapa untuk dimainkan. Kisah tradisionalnya adalah bahwa ini berarti hierarki salah. Perlu membuat kelas sibling baru dan mengubah metode pushdown dan pushdown pilot untuk mendorong semua metode yang tidak terpakai ke sibling. Ya, di sini terdapat contoh dari Batchmail code. Di sini ada beberapa Batchmail code yang dapat diidentifikasi. Penggunaan percabangan if, else yang terlalu panjang dan rumit sehingga membuat kode sulit dibaca dan dipahami. Penggunaan operator sama dengan 2 untuk membandingkan dengan nilai 0, padahal seharusnya menggunakan operator sama dengan 3 untuk memastikan tipe data juga sama. Next. Refactoring kode dari Batchmail sebelumnya. Di sini beberapa perubahan telah dilakukan. Penggunaan operator sama dengan 3 untuk membandingkan dengan nilai 0, sehingga memastikan tipe data juga sama. Penggunaan percabangan if, else yang lebih pendek dan mudah dibaca, sehingga mempermudah pemahaman kode. Next. Di sini terdapat contoh dari Batchmail kode jenis shotgun surgery. Kalau dilihat sekilas, kode program di atas terlihat rapi dan nantinya tidak ada kode program yang panjang di metode proses domain class. Karena proses dipecah ke dalam pemanggilan fungsi lainnya. Lalu, saya perlu membuat fungsi yang menghasil view dan controller. Karena cara kerjanya mirip-mirip, ya saya makan copy dan paste programnya. Sehingga hasil akhirnya menjadi refactoring kode seperti ini. Jadi terdapat 3 penambahan parameter, ada void process controller, ada void process view, ada juga void process model dengan isi codingan yang sama. Next. Selanjutnya ada contoh Batchmail code. Di sini membedakan antara variabel yang berbeda, ada menggunakan username, password, email, dan phone dengan
source code yang hampir sama, sehingga dibuat refactoringnya menjadi satu codingan, satu array, username, password, email, dan phone, dan ditambah tidak boleh kosong. Next. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.